Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Danang Muhammad Nur Alam, NIM 201041174 ingin mempresentasikan tentang manajemen kinerja, yaitu tentang PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. Yang saya hormati dosen pengampu saya, Bu Ira Puspita Dewi SMMM. Selanjutnya latar belakang. PT Sidomuncul bermula dari sebuah industri rumah tangga pada tahun 1940, dikelola oleh Ibu Rahmat Sulistyo di Yogyakarta dan dibantu oleh 3 orang karyawan. Beliau memproduksi jamu dalam bentuk serbuk. Seiring dengan menjadi pindahnya beliau ke Semarang, maka pada tahun 1951 didirikan perusahaan sederhana dengan nama Sidomuncul, yang berarti impian yang terwujud. Dalam pengembangannya, pabrik yang terletak di Jalan Melaten Trenggulun ternyata tidak mampu lagi terima kapasitas produksi yang besar akibat permintaan pasar yang terus meningkat. Maka di tahun 1984 pabrik dipindahkan ke lingkungan industri kecil, yaitu di Jalan Kaligawe di Semarang. Jadi di tahun 1997 dilakukan peletakan batu pertama pembangunan pabrik baru di Ungaran oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 dan disaksikan direktur saat itu. Jadi produk PT Sidomuncul yaitu antara lainnya adalah jamu tradisional, yang kedua jamu komplit, yang ketiga permen, yang keempat minuman kesehatan, yang kelima makanan suplemen, dan jamu instan. Yang selanjutnya yaitu tentang sejarah PT Sidomuncul. Jadi berawal dari keinginan pasangan suami istri Siem Tiam Terburu yang terlahir pada tanggal 28 Januari 1897 dan wafat pada 12 April 1976. Jadi sama opera Ibu Rahmat Sulistyo yang lahir pada tanggal 13 Agustus 1897 dengan nama Pergi Dijingnio dan wafat pada 14 Februari 1983. Jadi memulai usahanya awalnya dengan buka usaha milk carrying, yaitu usaha pemerahan susu yang besar di Ambarawa pada tahun 1928. Terjadi perang Malaysia yang melanda dunia. Jadi akibat perang ini usaha Melekre yang mereka merintis lobi gulung tikar dan mengharuskan mereka pindah ke Solo pada tahun 1930. Jadi tanpa adanya suatu menyerah, jadi pasangan ini kemudian memulai usaha toko roti dengan nama Roti Muncul. Jadi dalam 5 tahun kemudian, berbekalah kemahiran Ibu Rahmat Sulistyo Pergi Dijingnio dengan mengolah jamu dan rempah-rempah. Jadi pasangan ini memutuskan untuk buka usaha jamu di Yogyakarta. Jadi pada tahun 1941 mereka memformulasikan jamu tolak angin yang saat ini menggunakan nama 7 angin. Saat perang kolonial Belanda yang kedua pada tahun 1949 mereka mengungsi ke Semarang dan usaha jamu dengan nama Sidomuncul, yang artinya impian yang terwujud, yang ada di Jalan Melaten Trenggulun nomor 104. Jadi yang dianggap usaha jamu rumahan dimulai dengan dibantu oleh 3 karyawan pada tahun 1953. Yang selanjutnya yaitu tentang visi dan misi pada PT Sidomuncul. Jadi untuk visi, menjadikan industri jamu yang dapat memberi manfaat pada masyarakat dan lingkungan. Untuk misi, di sini ada 3, yaitu yang pertama meningkatkan mutu pelayanan dibanding herbal tradisional, mengembangkan penelitian. Jadi penelitian yang berhubungan dengan pengembangan pengobatan dengan bahan-bahan alami. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membina kesehatan dan pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami dan pengobatan secara tradisional. Yang ketiga, ikut mendorong pemerintah atau instansi resmi agar lebih peran dalam pengembangan pengobatan tradisional.
Yang selanjutnya yaitu tentang efisiensi dan efektivitas pada PT Sido Muncul. Yang pertama adalah proses produksi. Jadi adanya proses produksi jamu di PT Sido Muncul ini, yang pertama adalah penerimaan bahan baku. Bahan baku yang datang secara dicek oleh quality control, setelah terbukti memenuhi standar penggunaan, kemudian bahan baku dimasukkan ke dalam gudang penyimpanan bahan baku. Jadi bahan baku yang akan dipakai diambil dari gudang penyimpanan bahan baku, kemudian disortasi. Setelah disortasi, kemudian bahan baku dicuci, dikeringkan, digiling, dan baru kemudian dicampur. Jadi dalam proses pencampuran bahan ini, dari PT Sido Muncul ini diperkenalkan untuk melihatnya karena merupakan rahasia perusahaan, tidak dilihatkan. Jadi sudah proses pencampuran selesai, kemudian hasilnya itu dialirkan melalui pipa-pipa untuk dilakukan proses pengemasan, packing atau primer. Yang selanjutnya hasil produksi. Jadi hasil produksi ini yang pertama tipe serbuk. Tipe serbuk itu adanya kuku Bima, yang kedua kuku Bima Ginseng, yang ketiga kuku Bima TI, yang keempat kuku Bima plus Tribulus. Yang kedua tipe saset. Untuk tipe saset di sini ada tolak angin ekstra hangat. Yang ketiga tipe saset hisap. Untuk tipe saset hisap ini adanya tolak angin permen. Dan selanjutnya tipe PLS. Jadi PLS ini seperti tolak angin anak dan tolak angin flu. Yang selanjutnya tipe botol seperti kuku Bima Energy. Yang selanjutnya yang ketiga, sistem efisiensi yang dilakukan. Jadi dengan menggunakan sistem pada modul dan juga pada karya Sido Muncul menggunakan atau pengguna memiliki pengeluar adanya yang banyak, terutama beban gaji dan juga perbaikan mesin. Yang kelima yaitu kinerja, yang keempat maksudnya. Yang keempat adanya kinerja yang didapatkan, yaitu produk yang dihasilkan lebih banyak sehingga dapat menutupi semua pengirim dan juga memperoleh laba yang besar, dan perusahaan Sido Muncul menghasilkan produk higienis dan bermutu baik yang telah dikenal oleh masyarakat sejak tahun 2002. Sistem efek walau memiliki beredar yang sangat besar, tapi hasil produk yang dikeluarkan dan memperoleh laba yang tinggi perharinya. Jadi karena produk yang dihasilkan juga sangat banyak, melebihi perusahaan yang lainnya, sehingga keberlangsungan usaha tidak mengalami kemunduran dan lalu ikut dan juga dalam mengurangi pengangguran di Indonesia. Yang kelima yaitu sistem ekonomis. Jadi adanya laba-laba yang dihasilkan akan menjadi lebih banyak karena bahan baku yang digunakan berbahan alami, sehingga tidak dilakukan modul yang besar. Jadi dengan selalu menggunakan bahan dari alam yang berkualitas tinggi dan juga melakukan proses penanaman kembali. Jadi Sido Muncul ikut dan juga dalam membudidayakan konservasi di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu tentang fungsi manajemen yang dilakukan. Di sini ada dua tahap, yaitu tentang fungsi perencanaan, yang kedua fungsi mengendalikan. Yang pertama tentang fungsi perencanaan. Jadi pembuatan jangka panjang atau fokus pada obat alam, ekspektasi keluar pasar Indonesia, pengembangan merek produk-produk sesuai kebutuhan pasar dengan shifting pasar dalam negeri, meningkatkan kapasitas pabrik, merek produk atau bisa disebut dengan kuku Bima Energy, jamu komplit dan lain-lainnya. Jadi dapat terus melakukan inovasi dalam berproduksi yang akan terus laris di dorongan produk di tahun 2023, yaitu solo pelanggan, kepuasan indeks di tahun 2023, terbaik merek di tahun 2023, Kehati menghadiahkan di tahun 2001, dan masih banyak lagi penghargaan yang diterima oleh perusahaan pada PT Sido Muncul ini. Untuk yang kedua, fungsi mengendalikan. Di sini fungsi mengendalikan ada 6. Adanya pengendalian kualitas bahan baku. Yang pertama, pemisahan kotoran atau penyortian. Yang kedua, pemotongan guna mempermudah proses penghalusan. Yang ketiga, pencucian kembali untuk
memastikan bahan benar-benar bersih. Yang keempat, dikeringkan menggunakan oven. Yang kelima, penyortiran bahan kering, bahan yang berkualitas yang dipilih. Yang keenam, masuk dalam menonton tim penilaian mutu, yaitu guna memastikan sudahkah bahan baku memenuhi standar. Yang selanjutnya, bagian manajemen dan aktivitasnya. Yang pertama, adanya analisis strategi permasalahan pada PT Sido Muncul. Jadi penjualan produk PT Sido Muncul diprediksikan selama tahun ini meningkatkan sekitar 12% dibandingkan dengan tahun lalu. Selagi nilainya akan naik 35% terkait dengan harga beberapa produk. Jadi pertanyaan dari pasar dalam negeri yang cukup baik membuat persentase ekspor produk Sido Muncul turun itu hanya sebanyak 5% dari seluruh produk yang dijual. Namun dari segi volume kinerja ekspor selama tahun ini sebaliknya naik 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi pasar ekspor masih bagus, tetapi dalam permintaan di pasar domestik juga masih bertumbuh dengan baik. Jadi sehingga dalam PT Sido Muncul ini untuk menarik konsumennya, PT Sido Muncul mengeluarkan beberapa macam kemasan yang mudah dikenali dan diingat oleh masyarakat. Dan di samping itu, di dalam kemasan dari produk PT Sido Muncul ini rata-rata praktis untuk digunakan oleh konsumennya. Yang selanjutnya yaitu pemasaran yang dilakukan atau pemasaran mix, yaitu berlangsung pada penyaluran ke agen-agen. PT Sido Muncul memiliki 4 konsep pemasaran, yaitu yang pertama produk, promosi, harga, dan tempat. Jadi di PT Sido Muncul pilih ada produk yang tidak terjual dari gudang sementara, sudah mendekati masa eddy atau sudah eddy, maka perusahaan akan segera menukarkan kembali ke kantor pusat dengan produk baru yang sejenis dalam jumlah yang sama. Yang ketiga, alternatif strategi pemasaran. Jadi di dalam PT Sido Muncul inginnya menggunakan strength untuk mengatasi elemen. Jadi sehingga PT Sido Muncul melakukan diversifikasikan produk. Jadi hal ini selaras dengan strategi yang dilakukan PT Sido Muncul. Jadi yaitu dengan cara memproduksikan sebagai produk-produk seperti contohnya kuku bima dengan banyaknya 8 macam rasa, kolang angin dengan banyaknya 3 macam rasa, dan permen dengan 2 macam rasa, dan lain sebagainya. Yang keempat, penerapan STP dalam Sido Muncul. Jadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk tahu strategi pemasaran, segmentasi, penargetan, posisi yang dilakukan tolak angin, cair, dan persepsi konsumen berkaitan dengan penerapan strategi tersebut. Jadi metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif pada perusahaan. Jadi di situ adanya sebuah segmentasi. Perusahaan melakukan segmentasi untuk masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan, modern, berpendidikan tinggi, ruang kelas sosial, menengah ke atas, dan gaya hidup yang tinggi. Yang kedua, menargetkan. Jadi menargetkan itu adalah target pasar modal, artis, kalangan akademisi mahasiswa, anak muda, etnis, Tionghoa, dan orang-orang yang memiliki prestasi di bidangnya. Yang selanjutnya yang tiga, pemosisian, yaitu mempromosikan produk yang simpel dan praktis, di mana konsumennya adalah orang yang pertama jamu bukan karena rasa yang dan ritualnya juga dan banyak manfaatnya. Itu penjelasan dan presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau kurangnya di dalam penjelasan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.